Hai semuanya Potators, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja untuk hari ini. Dan pembacaannya adalah mengenai kekuatan dan potensimu. Kira-kira kamu seperti apa? Apa yang kamu harus tahu dalam diri? Dan nanti pada akhir pilihan aku akan memberikan ujangan dari kartu ini ya. Untuk kalian spesial, silakan dipilih teman-teman. Aku akan kasihkan penanda di sini. Kita hitung dari pile 1 yang di sebelah kiri banget, pile 2 dan pile 3. Silakan kalian pilih dengan waktu 10 detik dari sekarang. Baik, sudah 10 detik, kita akan mulai dari pembacaan pile 1. Kalau selama ini kita masuk selalu ya masalah cinta dan udah lama nggak pilih kartu, sekarang kita langsung aja membuka beberapa kartu di sini. Apakah yang menjadi kekuatan dan potensimu ya teman-teman? Kita harus tahu dulu bahwa kamu itu banyak sekali dipengaruhi dengan inner child kamu. Kamu kayaknya suka kamu tuh orangnya juga mudah untuk keep going and moving, oke? Kamu orangnya sangat tertarik. Kalau kamu tertarik dengan seseorang atau kamu tertarik dengan sesuatu, kamu akan cari infonya lebih banyak dulu, ya, lebih banyak cari info. Kemudian kamu tuh orangnya juga senang apabila kamu tuh direspon, ya. Kamu tuh paling nggak suka untuk diabaikan. Kamu termasuk tipe orang yang tenang di sini kalau saya lihat ya. Kalau aku juga lihat, kamu tuh tipenya adalah gini loh. Kalau ada masalah, kamu adalah orang yang bekerja dengan flow, itu semua tuh bermula dari kamu, ya. Semuanya tuh bermula dari kamu. Karena kalau yang aku lihat di sini, yang kamu lakukan itu akan menarik sebuah akibat di kemudian hari. Jadi kamu tuh harus mikirin resikonya. Kalau aku melakukan ini, akibatnya gimana nih? Kamu selalu berpikir seperti itu. Dan kamu nih orangnya bekerja lebih seneng tidak secara teamwork ya. Kamu sukanya bekerja itu lebih ke arah individual atau kamu one man show. Kamu terbiasa kayak menanggung hal-hal berat di sini. Nah, dan apa yang menjadi kekuatan dan potensimu adalah, aku ngelihatnya kamu tuh lebih cenderung untuk lebih kayak mensabotase sebuah masalah. Paham ya di sini? Kamu lebih mengabaikan atau kamu tidak mau sakit hati. Jadinya hal ini memprotek kamu yang terkadang-kadang kamu lebih nyaman sendiri dan kamu seperti kayak takut jatuh cinta. Itu yang aku cek ya. Kamu lebih seperti cenderung untuk takut jatuh cinta. Padahal itu tuh harus dihadapi, atau kalau kamu punya masalah itu harus dihadapi, bukan kamu menutup diri dan kamu nggak mau tahu. Kamu ibaratnya kayak peacemaker lah, nggak mau cari ribut, tetapi kamu juga tidak menyelesaikan masalah gitu loh. Kamu lebih cenderung kayak individual, menutup diri, terus lebih kayak takut untuk memberikan ide atau terjun langsung. Karena di sini aku ngelihatnya kamu tuh lebih kayak takut tidak dihargai aja sih, gitu loh, ya. Oke. Aku ngelihat di sini energi kamu tuh ada energi merah hati dan ada warna biru ya. Kamu tuh sebetulnya menyimpan banyak luka loh teman-teman. Betul nggak sih? Kamu tuh menyimpan segala macam kesakitan, kamu tuh tanggung sendiri. Dan kamu biarkanlah kayak ya udah, time will heal. Waktu akan berjalan. Mungkin tadinya kamu adalah orang yang nggak ikhlas gitu loh, tetapi keadaan semakin membaik ketika kamu membiarkan semuanya ya sudah, jalan aja.
bagaimanapun ketika aku sakit dan dipersalahkan, ya itu akan disembuhkan oleh waktu. Oke? Kita lihat di sini apa yang menjadi kesakitan kamu ya. Kekuatan kamu adalah bertahan dari rasa sakit. Two of Pentacles. Ini aku nggak tahu ya. Kamu mungkin adalah orang yang individual, sehingga apa-apa itu kamu tuh ngerasa kayak nggak ada yang memutuskan atau memberikan ide untuk apa ya? Untuk ngasih kamu solusi. Kamu rata-rata kayak nyelesain apa-apa sendiri. Kayak kamu tuh hidup sorangan loh. Kamu tuh ibaratnya tulang punggung keluarga, itu yang buat kamu sering kayak tidak menikmati harta yang masuk, karena kamu lebih banyak nolong keluarga kamu atau kamu lebih mikirin ke sekeliling kamu. Kalau aku senang, yang lain juga harus senang. Itu yang buat kamu tuh berat sampai sekarang. Kamu tuh sempat berpikir kayak, sampai kapan aku berjuang? Karena aku sendirian. Siapa nih nanti yang terusin aku? Misalnya anakku masih kecil, aku belum punya pasangan lagi, siapa yang menjaga? Kamu lebih berpikir ke sana sih. Karena kamu kayak ditakdirkan itu untuk fighting terus. Fighting terus. Tapi kamu ya sudah, jalanin aja. Di sini apa yang menjadi potensi kamu adalah aku melihatnya akan banyak sekali sebuah perubahan ya. Aku melihatnya perubahan yang akan merubah seluruh hidup kamu sih. Kayak banyak sekali nanti kamu itu bertahan pada situasi yang kalau kamu lagi sulit, semesta itu kayak ngasih, tiba-tiba kayak ngasih solusi sendiri gitu loh. Jadi kamu tuh nggak perlu mikir berat sebetulnya, karena Tuhan tuh sudah kasih solusinya sendiri. Di sini aku ngelihat ada kartu awakening. Potensi kamu adalah melihat sisi lain di balik sebuah masalah, atau kamu melihat seseorang, kamu tahu, oh ternyata dia punya sisi lain seperti ini, gitu ya. Jadi kekuatan kamu adalah bertahan dari rasa sakit, dan potensi kamu adalah lebih kepada transformasi secara spiritual. Ada kartu star dan ada kartu 7 daun ya, 7 seven leaf, atau ini bisa dibilang seven of pentacles. Potensi kamu adalah menyayangi, menyimpan, dan penuh dengan harapan. Bisa dibilang apapun yang kamu lakukan, kamu sudah terbiasa memanage dari jauh-jauh hari, sehingga hasilnya tuh akan terasa kemudian. Kamu tuh memiliki takdir dengan cerah ya. Apapun yang kamu inginkan itu akan terjadi dengan mudah. Aku ngelihatnya begitu, karena hidup kamu tuh sudah cukup bertahan dari rasa sakit. Karena dengan adanya flow ini, potensi kamu adalah bertahan di saat-saat yang sulit. Dan potensi yang lainnya adalah kamu itu sebagai seorang pembangun atau sebagai builder. Kamu itu bisa sebagai, kalau kita bilang itu apa ya, fondasi. Kamu tuh pembangun fondasi. Bisa berlaku untuk diri kamu atau bisa untuk orang lain. Ada sisi motivator dalam hidup kamu, karena kamu tuh banyak belajar mengambil dari kisah-kisah masa lalu.
Nggak jauh-jauh teman-teman, kekuatan dan potensi itu datang dari dalam dirimu sendiri. Kalau aku lihat, kamu di sini cocok untuk jadi motivator ya. Udah itu kamu bisa menjadi konsultan, itu potensi kamu. Karena kamu belajar banyak dari sekeliling, dari kehidupan, lebih cenderung ke sana. Kita dapatkan di sini kekuatan kamu adalah bertahan dari rasa sakit, ya, bertahan dari rasa sakit, dan masalah itu akan diselesaikan sama semesta otomatis. Jadi kamu nggak perlu mikir jauh-jauh aku harus gimana. Dan potensi kamu itu mencerahkan, ya. Ada kartu star di sini, mencerahkan sesuatu yang gelap. Yaitu bisa jadi motivator, jadi speaker, jadi public relation, pokoknya yang terkait dengan orang. Oke? Pesan buat kamu, tenang aja, semesta itu punya cara kerjanya sendiri, termasuk ke dalam kehidupan kamu. Yang benar akan terlihat benar, yang terang akan terlihat terang. Tidak ada yang tersembunyi daripadanya, ya. Ini mungkin kamu bisa capture untuk kamu yang pilih pile nomor 1. Semoga pembacaan ini bisa menjadi berkah dan sebuah pelajaran yang baik untuk kamu. Kita masuk langsung ke pile 2 ya. See you di pile 2. Untuk yang kedua, pile kedua, kita akan masuk ya buat kamu yang pilih pile 2. Kita lihat apa kekuatan dan potensimu. Kita akan lihat dulu apa yang terkait dengan kamu nih teman-teman. Oke, untuk kamu yang memilih pile 2, kamu tuh punya problem, suka kayak kehilangan opportunity, ya. Kamu tuh hidupnya kayak terlalu zigzag dan roller coaster teman-teman. Ini agak ekstrim juga ya. Kamu juga punya masalah keuangan, dan di sini ada beberapa yang kamu tuh sering berhubungan tapi kayak statusnya nggak jelas juga. Jadi ini seperti kayak masalah inti kehidupan ada di sini. Kamu sering kehilangan kesempatan. Kamu punya penyesalan dari kisah cinta masa lalu mungkin, yang merasa sekarang itu kayak berat untuk ngedapetin penggantinya, atau ada penyesalan karena memilih orang yang salah di masa lalu. Dan kamu tuh kayak banyak kehilangan kesempatan. Sebetulnya kamu bisa melakukan atau kamu bisa sukses di umur tertentu, tapi kamu kayak melewatkan aja gitu. Agak sedikit mager kamu nih pile 2 ini ya, mesti banyak PR-nya. Dan kalau aku lihat kamu tuh cepat membersihkan kalau nggak suka kamu tuh kayak membersihkan barang-barang atau apa. Aku ngelihatnya buang ke sampah ya. Kamu tuh lebih kepada, jadinya kamu tuh lebih kepada self love, sama lebih ke membersihkan secara emosi, membersihkan segala sesuatu secara yang jelek-jelek di dalam diri kamu. Pokoknya emosi-emosi yang jelek gitu. Kamu tuh sekarang kayak pengen adanya positive vibes, oke? Sorry kalau aku ngomongnya agak belibet ya, tapi aku tuh kayak menggunakan kata-kata yang lebih halus supaya kita nggak mispersepsi gitu loh teman-teman. Paham ya? Dan beberapa di sini, ini aku bilang semuanya beberapa ya. Ada yang sedang berjuang banget dengan keuangannya, ya. Kamu susah untuk percaya sama orang lain. Kamu mungkin pernah dibohongin masalah keuangan juga. Setiap kamu simpen uang ini kayak kepake banget. Dan kamu tuh lagi kayak menjaga banget nih apa yang kamu punya sekarang, aset satu-satunya yang kamu punya atau beberapa aset kamu jaga banget. Di sini ada mingle ya. Mingle itu kamu sering ketemu sama banyak orang tapi kayak ya udah just aku bisa bilang belum ada yang kayak nyantol banget gitu. Ya, ada beberapa di sini seperti itu. Kekuatan kamu punya
energi yang bagus, teman-teman. Nah, orang-orang yang tercipta dengan energi yang bagus ya, diberikan banyak energi, udah pasti hidupnya itu pasti kayak akan penuh dengan cobaan, ya. Kemudian di sini aku tuh ngelihatnya, kenapa kamu diberikan sesuatu yang misalnya berat, karena Tuhan tahu kamu tuh mampu. Jadi kisah hidup kamu itu roller coaster, aku bilang, ya. Tapi jeleknya memang ya banyak sekali gangguan. Kamu tuh banyak sekali menerima gangguan dari secara internal dan eksternal. Mungkin kamu tuh ngerasa kayak kamu adalah satu-satunya orang yang kesepian di muka bumi, karena kamu merasa tidak ada yang peduli, dan orang itu datang ke dalam hidup kamu tuh semacam kayak ngerusak hidup kamu aja. Ini kayak ada traumatik sih yang aku lihat, ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Semoga dengan pembacaan ini lebih dapat apa ya? Lebih dapat satu pencerahan lah. Oke, kita lihat di sini. Kita buka dulu, nanti kita akan buka ya. Maksud kita akan baca. Untuk kekuatan kamu adalah orang yang punya banyak energi. Walaupun hidup kamu tuh dulu mungkin naik turun atau sampai sekarang naik turun, dan masih ada money issue ya, yang kamu belum sukses, atau kamu merasa memang nggak ada kesempatan yang datang ke kamu, tapi kamu tetap bertahan karena kamu punya energi itu. Kamu punya kekuatan dari dalam diri kamu untuk selalu merasa kuat dalam situasi apapun. Ya, di sini aku ngelihatnya yang harus kamu hindari adalah mungkin kamu tuh terlalu apa ya? Terlalu straightforward gitu loh, teman-teman. Suka ngambil resiko. Sampai ada sesuatu yang kamu sesali kemudian. Mulai sekarang nih energi kamu yang harus kamu jaga, karena kamu punya energi yang bagus yang bisa jadi positif, supaya apa? Nggak ngikutin terus hawa nafsu. Orang-orang yang pilih pile 2 ini kuat sekali dengan ego dan nafsunya. Jadi kalau aku bilang, karena kamu punya kekuatan, dipergunakan kekuatan itu dengan baik. Jangan selalu mengambil sebuah resiko yang ya ini berakibat di kemudian hari kamu nyeselinnya itu. Untuk membalikkan keadaan itu tuh butuh waktu yang lama. Di sini ada regret kan, ada sebuah penyesalan. Karena kamu mikir begini loh, ketemu sama orang mungkin juga kamu gampang terpana dari penampilan awal ya. Kesan pertama itu sangat penting buat kamu. Terus pada akhir-akhirnya mereka kebanyakan jago menutupi sifat aslinya. Ujung-ujungnya kamu lagi yang rugi. Ini harus ada pelajaran dari hidup kamu yang harus kamu ubah ya, teman-teman. Karena kartu 8 of Wands itu tuh kayak kamu mikirnya kayak fokus ke depan aja, tapi nggak mikirin resiko-resikonya. Jadi kamu tuh jalan dulu, baru resiko belakangan. Ya. 8 of Swords di sini artinya adalah ada penyesalan dari dalam kepala itu kayak belum keluar. Yang harus kamu lakukan di sini adalah Knight of Pentacles ya. Mulai sekarang gini, kamu kan ada masalah keuangan ya. Kamu harus berjuang lebih kreatif untuk mendapatkan mendapatkan uang tambahan atau pekerjaan tambahan. Dan di High Priestess di sini jangan buru-buru untuk menentukan. Santai aja. Jangan keikutan ini itu gitu loh. Karena aku bilang apa ya? Ada yang kamu khawatirkan, tabunganmu mungkin nggak cukup. Di sini kamu butuh survival, butuh kontrol, butuh apa ya namanya? Butuh bertahan. Modenya tuh bertahan. Di sini aku ngelihatnya juga apa yang akan menjadi potensimu ya, teman-teman. Kamu sebetulnya hanya harus melakukan hal simpel ini. Berdamai dari masa lalu. Dan aku sih kayak ngelihatnya ya,
hidup kamu tuh bisa lebih teratur. Potensi kamu di sini adalah lebih kepada pengalaman. Kamu tuh orangnya banyak sekali pengalaman. Nah, dari pengalaman itu kamu tuh harusnya bisa menyusun sebuah kayak jurnal ya teman-teman. Dulu aku pernah salah ini karena ini. Jadi kamu tuh banyak sekali belajar dari kesalahan. Yang aku bisa tangkap sedikit, kamu nantinya akan hidup enak ya. Ada, kalau kamu jalannya bener nih, aku lihatnya kamu bakal bisa hidup itu mendapatkan apa yang kamu mau. Luxurious life nih, luxurious life, hidup dengan penuh kemewahan pada suatu saat nanti. Dan masalah ini semuanya itu akan berakhir. Kesedihan yang menjadi trauma kamu, kemudian apa ya kalau aku bisa bilang, segala macam yang berbentuk drama-drama dalam kehidupan kamu itu bisa kamu handle dengan baik. Di sini kalau ada yang belum menikah, kamu nanti walaupun too late, terlalu lambat untuk menikah ya, maksudnya nggak pada umurnya, nanti tetap akan dapat pasangan yang sayang sama kamu. Kalau kamu punya anak, dia sayang sama anak kamu juga. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang kamu percaya di hidup kamu, sehingga nah waktunya move on ya. Semuanya itu nanti akan berakhir lebih baik lagi. Nah, sekarang kita akan bilang, Kamela dari tadi tuh belibet ngomongnya. Iya, memang belibet, aku akuin. Karena memang sulit banget untuk merangkum dalam semua kartu ini. Bukan karena aku nggak profesional, tapi ini harus benar-benar. Kalau nggak pesannya salah, kamunya nanti bisa salah juga jalannya, ya. Yang menjadi kekuatan dan potensi kamu tidak lain adalah energi, ya. Kita bicara mengenai energi. Kamu tuh punya energi yang benar-benar bagus sebetulnya. Tapi karena kamu menghadapi banyak gangguan-gangguan eksternal, sehingga energi itu terkikis. Di sini potensi kamu adalah membalikkan keadaan. Membalikkan keadaan, ya. Ini tidak berlaku untuk kamu. Kalau yang kartu pertama kan dia bisa jadi motivator, ya, untuk orang lain. Kalau ini enggak, potensi ini harus ada dalam dirimu sendiri. Aku melihat kamu memiliki skill, ya, skill dalam diri yang bisa kamu jual. Gak perlu dari gak perlu dari art atau seni, tapi apapun itu yang berbau, yang bisa dipegang, yang bisa dirasakan sama orang, yang bisa dilihat. Aku bisa tahu kamu di sini sebetulnya punya kekuatan untuk memproduksi barang tersebut dan kamu jual ke orang, ya. Karena di sini ada kartu Six of Swords, sesuatu yang bergerak. Nah, kamu di sini memiliki skill untuk menciptakan produk, ya, atau kamu menjual sesuatu. Kamu di sini bagus untuk memasarkan, atau dalam arti potensinya itu lebih kepada perniagaan, teman-teman. Kamu boleh usaha yang sesuai dengan passion kamu, yang dimana kamu harus datang dari dirimu sendiri. Ya, misalnya kamu ngelihat ada orang masak, oh aku juga bisa masak. Itu yang bisa jadi potensi untuk kamu bisa maju lah. Salah satu pembukanya adalah itu. Ya, jadi ini segala sesuatu yang berbentuk move on, sesuatu yang bergerak ke depan. Dan kita lihat untuk ininya, nasehatnya. Nih, ya, ingat ya, hidup kamu itu penuh dengan beban. Aku lihatnya penuh dengan beban.
Yang membuat kamu terkikis adalah pasti kamu nggak percaya diri dalam melakukan apapun. Banyak hal nggak tenang. Kalau kamu tenang, kalau kamu di sini fokus dengan apa yang kamu jalanin, nggak usah lihat untung ruginya dulu, teman-teman. Nggak usah takut untuk keluar dari zona nyaman kamu. Misal, aku tuh kan pegawai kantoran, Kak. Aku kayaknya nggak mungkin deh. Kenapa nggak mungkin? Orang itu dari dasar kita lahir, kita punya sisi perniagaan kok. Kamu pernah jual barang nggak? Pasti pernah dong. Walaupun mungkin kamu nggak bisa di MLM, nggak usah MLM. Apa yang bisa kamu produksi sendiri? Jadi, aku bilang kamu tuh memiliki energi tahan banting sebagai kekuatan kamu, dan potensi kamu adalah perniagaan. Dari sini kamu harus paham ya, dan kamu harus ambil dari hikmahnya. Ini silakan di capture teman-teman, untuk kamu yang pilih file 2. Ya, yang pilih file 2 silakan di capture. Kalau sudah, kamu ingat pesanku ini. Setiap kamu lihat kartu ini, kamu ingat pesan aku. Untuk membuat hidup kamu lebih baik, ya, kamu bisa melakukan perniagaan. Dari sana kamu bisa ketemu sama orang, bisa tahu ketemu jodoh, bisa tahu kamu jodoh sama klien kamu, jodoh sama investor kamu, kita nggak pernah tahu. Maka berkreasilah. Terima kasih yang sudah memilih file 2. Kalau misalnya ada yang belibet-belibet atau agak mikir, itu dikarenakan memang ya aku harus menggunakan bahasa yang baik untuk menyampaikan ini. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Kita sekarang lanjut ke file terakhir, file 3. File 3, file terakhir ya. Ini ya, malaikatnya ini. Kita nggak usah berlama-lama. Ini lebih kepada potensi dan kekuatan kamu, tapi itu akan aku bilang di pada akhir ya, bilang di akhir. Kita akan buka 4 kartu yang mendeskripsikan kehidupanmu dan pribadimu. Wow, aku ngelihat untuk yang memilih file 3 di sini, hidupnya sangat smooth. Tetapi kamu bosen. Aku melihat banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada hidupmu belakangan ini, dan itu perubahannya menjadi lebih baik karena ada sunshine, ada good vibes. Kamu sedang mengalami mengalami good vibes dari meninggalkan bad vibes tentunya ya. Dan aku ngelihat di sini kamu sekarang sudah sehat. Sebetulnya sudah nggak ada yang harus dicela dari kamu. Karena di sini kamu sudah dapat menentukan mana yang baik dan buruk dalam hidup kamu. Selamat, tepukin dulu nih buat file 3, itu kamu keren banget. Dengan adanya ketenangan, dengan adanya segala macam perubahan yang kamu lakukan, ini bisa sebagai result atau sebagai motivasi ya dalam hidup kamu. Ternyata Tuhan itu selalu memberikan jalannya sama kamu kok. Kamu belajar di situ. Kamu lebih kepada kekuatan ilahi, ya. Kamu lebih kepada spiritual di sini aku lihatnya. Dari kartu-kartunya spiritual. Ya, banyak gambar-gambar malaikat. Emang ini angels, tapi kalau aku lihat tuh dari sculpturing ya. Terus ada angel. Ini kamu lebih ke spiritual. Aku lebih ngelihatnya di sini kamu itu tinggal nerusin aja sebetulnya. Tinggal menata supaya nggak goyah. Karena di sini sometimes ya aku merasakan kamu itu kayak terkadang nih kamu kayak nggak termotivasi sama dirimu sendiri. Mungkin karena kamu merasa aku sudah pernah melewati fase-fase sulit dan aku tuh pengen kayak rehat, aku pengen istirahat. Makanya kamu tuh sering ada blokade pikiran. Ya, sorry, apa itu? Ada yang jatuh teman-teman. Aduh, dragon itu kok jatuh. Sorry ya, banyak godaannya, banyak ininya. Kita lihat ada stop. Tuh, kamu tuh sering sekarang belakangan ini karena mungkin kamu ngerasa hidup kamu let it flow, kamu terlalu santai teman-teman. Bahkan belakangan ini kamu tuh kayak entah bosen tanpa sebab ya. Di sini kartu Page of Pentacles itu lebih kepada slow. Kamu lebih slow, energi kamu lebih lambat daripada seharusnya. Ini harusnya lebih cepat.
Kamu harus buat energi kamu tuh lebih progresif lagi. Di sini ada space, ada sesuatu yang kosong. Kita lihat di sini, kamu kayak kurang ini ya, kurang hiburan teman-teman. Kalau dibilang nih pada zamanku dulu ya, kurang piknik. Suka pakai ini nggak? Kurang piknik. Kamu mungkin sekarang mengalami fase dimana kamu pengen senang-senang, kamu pengen nggak mau tertekan, kamu merasa kayak uang tuh gampang didapat kok. Tapi bukan itu teman-teman. Yang harus kamu lakukan sama seperti pembacaan sebelumnya yang di file 2, kamu harus lebih kreatif lagi. Kamu udah punya semuanya, kamu udah melewati banyak hal loh teman-teman. Ya, kalau dibandingin kartu 1, kartu 2, ini adalah kartu yang paling baik. Jadi ini seperti kondisi yang mempertahankan dan meningkatkan, bukan hanya stuck. Kamu nanti bisa kebalap sama orang-orang yang di pile 1 sama pile 2 karena mereka pasti termotivasi. Kalau kamu di sini kayaknya motivasinya sudah capek, ibaratnya udah energi orang mau pensiun. Dan ini nggak boleh terjadi ya teman-teman. Kamu tuh ibaratnya hidupnya penuh dengan perubahan. Perubahannya ke arah yang lebih positif. Jadi kalau aku bisa bilang, kamu tuh kayak jalannya tuh kayak penuh dengan keberuntungan loh. Tergantung di mana kamu menempatkannya, walaupun nggak ada 100% manusia beruntung di sini. Tapi kebanyakan apa yang kamu mau itu kesampaian. Oh, tiba-tiba ngeblur tuh kan. Apa yang kamu mau itu kesampaian. Kamu tahu di sini, kadang kamu itu dilihatkan pada sebuah kesempatan yang orang lain jarang dapat. Tetapi terkadang kamu entah ngerasa bosen. Oh, udah pasti dapet lah gue. Bukan ria ya. Tapi lebih, oh yaudahlah kasih kesempatan ke orang lain. Aku bisa dapetin nanti-nanti aja. Kamu lebih nyaman mengerjakan yang sudah kamu pahami. Padahal sebenarnya itulah yang membuat kamu bosan dan stagnan teman-teman. Karena kamu merasa aku bisa, aku serba bisa, aku bisa, udah. Jadi bukan kalau kamu bisa kamu ningkatin, tapi kalau udah bisa ya udah, itu nggak boleh. Ya, hidup kamu penuh dengan keberuntungan di sini. Sayang kalau kamu miss opportunity. Biasanya manusia memang ada celah ya. Kalau udah dapat semuanya pasti akan ngerasa bosen dan ngerasa jenuh. Karena merasa kayak rezeki itu bukan jadi prioritas aku lagi. Kamu tuh lebih banyak kayak bersyukur. Ya. Dan kamu tuh lebih seperti kayak orang yang udah gak mau lagi ini loh. Ya udah bersyukur dengan ada. Dengan yang sudah ada aja. Gak pengen cari lagi. Bagus ada bersyukur. Cuman kayak gak ada. Cuman kayak orang pensiun gitu loh energinya. Kamu adalah orang yang seperti punya kerajaan kecil. Mungkin kamu adalah orang yang lebih dominan, ya. Ada orang yang selalu nurut sama kamu dan mengikuti apa yang kamu mau. Mungkin kamu tuh adalah bos, kamu punya pembantu, kamu punya asisten, ya, atau punya PA, personal assistant, atau punya pekerja atau karyawan. Aku nggak tahu, tapi hidup kamu itu bertumbuh dari pelajaran masa lalu. Ada kesedihan di sini. Karena banyak kesalahpahaman ya. Dalam hidup kamu tuh banyak sekali kesalahpahaman. Tuh, ini Three of Swords double loh. Sudah pasti kamu tuh tumbuh dan belajar dari perasaan yang tersakiti. Oke. Di sini kamu ada masalah tentang persepsi, judgment. Ada kartu The Fool juga. Kenapa ya? Setiap kamu masuk ke lingkungan baru, selalu ada yang menilai kamu tuh baik dan buruk. Itu selalu. Jadi nggak ada yang 100% kayak walaupun kamu sebaik apa, yang suka sama kamu tuh nggak ada yang 100% bisa pure gitu loh. Mungkin banyak yang gak suka daripada sukanya. Karena mereka melihat kamu tuh adalah seseorang yang lembut, ya, yang teratur, yang terampil,
yang bisa menata hidup kamu kembali. Banyak yang iri sama kamu di sini. Ya teman-teman. Since aku melihat kamu adalah orang yang introvert, kita akan lihat untuk potensi kamu ya. Ini agak sulit untuk menentukan. Oke, ada kartu Ace of Swords. Berarti yang terkait dengan ide, teman-teman. Kita punya kekuatan di sini, ya. Kamu punya kekuatan di sini adalah keberuntungan. Kamu selalu ada kayak best luck, atau kamu selalu dapat prioritas dalam keberuntungan. Kalau aku bilang kekuatan kamu adalah ya karena kamu beruntung, nasib kamu bagus, itu aja. Dan di sini yang kamu harus lakukan adalah menjaga supaya kamu nggak bosen dengan keberuntungan itu. Harus lebih mensyukuri, bukan mengkufuri nikmat. Oke? Itu pesan aku. Dan yang potensi yang kamu punya itu sesuai dengan ide, sesuatu yang bisa kamu tulis. Contohnya kamu bisa menjadi penulis atau penggagas ide dalam hal apapun. Kamu itu kayak otaknya dari sebuah perusahaan. Jadi kamu tuh cocok ke dalam bidang-bidang yang kreatif ya, seperti seni, sesuatu yang menuangkan pikiran atau ide. Nah, kamu tuh bisa mencurahkan isi hati kamu, isi kepala kamu ke karya tersebut. Jadi kamu tuh potensimu adalah berkarya. Oke, berkarya. Harus menciptakan art, entah itu dalam bentuk tulisan atau bentuk gambar, bentuk lagu atau apapun. Oke. Nah, di sini kita akan lihat untuk sama ya. Bahaya itu ada di mana-mana, teman-teman. Dan kadang itu menjadi beban kamu. Tapi karena kamu di sini adalah orang yang beruntung, yang punya jalan terbuka dari Tuhan, maka yang kamu harus lakukan hanyalah tenang aja. Ini sama aja dengan kartu yang sebelumnya, ya entah yang kedua atau yang pertama, tapi silakan di capture. Ketika kamu mengcapture dan membaca ini, maka kamu akan mengingat readinganku. Ya, itu sugestinya. So, teman-teman, aku tutup untuk readingan kali ini. Semoga bisa menambah referensi untuk kehidupan kamu. Thank you, Potators. See you when I see you. I love you and bye-bye.